berhasil meraih juara 2 bintang radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini, ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran Binrad 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram official kami @rri_Makassar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan pelestarian budaya dan kali ini kita akan bicara mengenai inovasi teknologi dalam meningkatkan pengalaman pariwisata. Dan alhamdulillah pula kami sudah bersama Bapak Dr. Andi Hasbi SOS CHE CEP CEM CEE. Beliau adalah dosen MSDM, Ketua Program Studi Tata Hidang Politeknik Pariwisata Makassar, dan kita menyapa beliau di siang hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Tidak buru-buru Jiki? Alhamdulillah. So far so good. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir di studio kami siang hari ini, dan topik kita kali ini sangat futuristik, yaitu inovasi teknologi dalam meningkatkan pengalaman pariwisata. Nah Pak, menurut tak seberapa besar peran teknologi saat ini dalam dunia pariwisata? Silakan Pak Hasbi. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan amanah dari kampus ya. Iya. Untuk datang bersua sekaligus menyapa RRI, pendengar semua. Iya. Paling tidak memberikan pencerahan sedikit lah, sharing informasi, sharing knowledge tentang teknologi informasi, khususnya berkaitan dengan turisme pariwisata. Iya. Begini Mbak, hampir semua mungkin kehidupan kita sekarang ini nggak pernah terlepas lagi dari teknologi. Iya. Mulai kita dari bangun sampai lagi kembali lagi tidur, semua teknologi. Bahkan sudah masuk mulai merambah ke pariwisata tentunya. Namun perkembangan teknologi ini tidak bisa lagi diindahkan. Dia bagaikan oksigen dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa teknologi sekarang. Betul. Nah, apa posisinya kita di pariwisata? Pariwisata ini apalagi yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, sekarang semua pendidikan menggunakan touching teknologi. Segala macam kelebihan dan kekurangannya sudah melekat di situ. Di satu sisi kita dimudahkan, tapi di sisi lain ada yang kita hilangkan. Tapi by the way, semuanya itu adalah demi perkembangan sekarang ini yang sangat dinamis sekali. Bagaimana kedudukannya teknologi dalam pariwisata? Hampir semua lini menggunakan teknologi sekarang. Mulai dari sistem pembelajaran kita menggunakan teknologi lagi. Sistem presensi kita mau masuk mengajar, mahasiswa masuk mengajar, belajar juga kan menggunakan teknologi. Nah, apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan pariwisata, kita bekerja sama dengan berbagai daerah, khususnya misalnya kita bergerak di bidang pengabdian kepada masyarakat. Kita masuk ke desa-desa wisata yang sudah terbentuk. Itu juga kita melakukan pendekatan teknologi. Bagaimana kita berkomunikasi. Jadi jarak bukan lagi menjadi suatu soal. Setiap saat kita berkoordinasi tentang pariwisata, sistem pembelajaran juga, bahkan kita bisa berada di mana-mana ya. Kita berada di 3 waktu dalam satu kesempatan. Kita ke daerah sambil kita ngajar. Nah, itulah teknologi sekarang ini mempermudah sekarang. Alhamdulillah. Oke, baik. Namun negatifnya kalau kita tidak tidak beradaptasi, kita bisa dikendalikan sama teknologi. Kalau tidak pintar-pintar beradaptasi, tidak pintar-pintar kita mempelajari teknologi, justru kita nanti bisa terbawa. Sebenarnya teknologi adalah alat untuk bisa berkomunikasi, bisa memperkenalkan informasi yang ada, bisa sharing melalui teknologi. Itu posisinya. Oke, baik. Nah, Pak, banyak dari kita mungkin hanya mengenal teknologi pariwisata sebatas pemesanan tiket online. Bisakah mungkin dijelaskan Pak, apa saja contoh inovasi yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat tentang pariwisata ini? Ya, sekarang kan kita lihat pemesanan tiket online sama juga Mbak yang di hotel juga kan sekarang. Kita bisa memesan sekarang pemesanan kamar tanpa harus ada lagi reception.
misalnya. Kita tinggal membuka berbagai macam platform yang ada. Ya, kita Pagoda misalnya, kita bisa memesan kamar, bisa memesan hotel. Kita sendiri mempunyai tanggung jawab untuk memesan. Kalau misalnya saya ingin berkunjung ke suatu wilayah, saya tinggal melihat saya mau pakai tiket pesawat apa, memesannya, betul. Sampai di tempat tersebut hotel apa yang saya mau pesan, saya tinggal pesan kamar. Kamar apa yang available, room available yang ada, saya tinggal pesan. Kemudian begitu saya mau masuk ke bandara, tidak perlu lagi saya berhubungan, tinggal saya langsung check in. Iya. Kan? Hampir tidak. Jadi tanggung jawab kita sekarang ini lebih banyak dibebankan kepada kita sebagai manusia, tinggal memanfaatkan celah-celah teknologi itu. Kan sekarang banyak itu backpacker semua. Backpacker banyak misalnya mau ke Korea, mau kemana. Tinggal kita dari rumah mulai memesan, kita merencanakan sendiri perjalanan kita. Kita mau berangkat kapan, memesan tiketnya. Kemudian hari apa kita mau ke satu hotelnya di negara mana. Kemudian siapa guide-nya yang kita mau hubungi, semua ada. Jadi kita tinggal pesan saja, kita langsung jalan, kita merencanakan berapa budget yang kita siapkan. Dan sekarang banyak yang sekarang begitu dibandingkan dengan tamu-tamu grup. Yang mana lebih hemat, mohon maaf Pak? Iya, lebih hemat kalau backpacker. Absolutely itu. Nah, itu. Kita enak kemana-mana. Sama juga kalau saya kan di bidang tata hidang, industri tata hidang ya. Iya Pak. Kalau industri tata hidang atau lebih dikenal food and beverage service, pelayanan makanan dan minuman, kita lihat sekarang itu pesan-pesan makanan. Bukan lagi kita yang datangi makanan. Makanan yang datangi kita. Melalui virtual, melalui pemesanan kita melakukan. Kemudian kalau di tata hidang kita melakukan media pembelajaran menggunakan virtual juga sekarang. Kita membuat memesanan makanan dan virtual, mau pesan makanan apa. Dan seolah-olah itu real terjadi. Real terjadi, pemesan makanan pakai apa, kemudian siapa pelayannya, di meja berapa, kemudian bilnya mau di apa nih, mau disatukan bilnya, mau dipisahkan bilnya, separate bill atau merger bilnya boleh. Kemudian pakai apa duitnya, mau pakai semuanya gunakan virtual. Atau apa. Jadi hampir touchingnya tidak ada. Touching secara direct ya, kita bisa seperti begitu. Nah sekarang itu mulai sekarang diperkenalkan, karena kan di Politeknik Pariwisata Makassar sasaran mahasiswanya kan is not only di Makassar. Sekarang banyak mahasiswa kita kan yang ke Taiwan, ke Inggris malah. Nah tentu saja kalau tidak diperkenalkan dari awal itu, nanti dia kaget, sampai ke sana nanti kaget. Tapi dengan adanya sekarang ini, dan anak-anak sekarang jauh lebih touching dibanding zaman-zaman kita. Anak-anak justru lebih banyak tahu malah. Seperti itu kelebihannya dengan menggunakan teknologi sekarang ini. Tata hidang sudah mulai bergerak. Pakai apa itu Pak, mohon maaf? Pakai robot atau pakai memang manusia yang mengantarkan atau diputar bijanya atau bagaimana ini Pak? Ada semacam sementara didesain itu seolah-olah itu restoran, kita masuk sama seperti game-game itu. Jadi sama game, misalnya siapa yang berfungsi tamu, dia jalan pesan makan. Nah setelah itu kita membuatkan media seperti begitu, nah baru kita buatkan real bagaimana kalau persoalannya seperti begini. Jadi memang sudah ada pendekatannya dulu sebelum masuk ke real. Jadi itu sekarang yang kita coba kembangkan. Kemudian sistem pemesanan juga kita sudah mulai kembangkan. Pemesanan makanan lagi. Jadi dia mengarah less paper sekarang. Cuma itu jika kurangannya kalau sudah less paper anak-anak mahasiswa sekarang menulis juga susah karena jelek tulisannya Pak Hasbi. Iya, kita kan sekarang kalau ke resto tidak usah jauh-jauh lah Pak Hasbi, tinggal langsung barcode, langsung sudah ada menu yang ada di situ. Barcode pemesanan makanan apa yang kita mau pesan. Kalau di mall-mall kan begitu Pak, barcode ya. Tapi itu juga servisnya. Nah, itu yang kita maksud Mbak. Iya. Itu yang tidak bisa digantikan sama teknologi. Iya, betul. Jadi memang kenapa sampai di dunia tata hidang atau dunia food and beverage service ini ada satu yang tidak bisa digantikan teknologi, itulah touching. Manusia itu kan heart to heart,
touching heart to heart. Betul. It's not only serving the food, tetapi heart to heart. Robot tidak bisa mengobati hati yang luka kan? Benar-benar. Hanya pelayan yang mampu touching. Kalau dia lagi misalnya tamunya datang lagi capek, masa langsung mau dipesan makanan apa? Pasti marah-marah kan? Nah, di situ yang nggak bisa digantikan oleh teknologi. Dia datang lagi capek, mungkin dia persilakan duduk-duduk, kasih air putih, kasih waktu spare time kayak tadi Mbak mempersiapkan spare time kan, harus spare begitu time, Pak. few minute kemudian dekati. Tapi benar. itulah teknologi yang tidak bisa diambil alih sama teknologi. Selainnya sudah bisa mengambil alih Bu. Iya, kalau yang lain sudah bisa mengambil, wantas saja bisa mengambil alih. Sekarang. Baik, Pak, sebagai ketua program studi tata hidang, bagaimana Bapak melihat teknologi ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan di restoran atau hotel? Iya. Ini tidak bisa diindahkan, Mbak ya. Teknologi sekarang ini ya 70% sudah masuk. Tinggal satu mami yang saya sampaikan ke tadi itu. Touchingnya saja yang tidak, semuanya sudah masuk. Nah, kenapa sampai food and beverage service ini atau di ruang food and beverage ya, makanan dan minuman itu dia spare ya kan, long time dia jalan terus. Karena itulah salah satu bagian atau divisi usaha yang tidak bisa boleh digantikan oleh teknologi. Misalnya buat makanan pakai teknologi apa, tetapi yang namanya sentuhan rasa itulah yang tidak bisa. Dan tetap pada saat proses pembelajaran itu kita sampaikan bahwa sekalipun ada teknologi ini, ada satu yang harus Anda asah terus adalah empatinya Anda, attitude-nya. Karena dalam suatu proses pembelajaran itu ada 3 terintegrasi di dalam. Ada pengetahuan, ada keahlian, dan ada sikap. Nah, sikap inilah tidak bisa diambil alih oleh teknologi. Dan namanya pengetahuan sudah bisa, artifisial sekarang kan sudah melebar, keahlian juga, apa yang tidak bisa sekarang robot apa semua bisa. Tetapi sikap Anda itulah yang harus Anda jaga, karena itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Attitude, santun kepada tamu, nah, itu yang membawa rezeki. Adab juga Pak. Itu saya katakan Mbak, sikap. Ini sekarang kurang. Ini yang harus bukan kurang, yang mau di-upgrade terus. Tidak usah jauh-jauh Pak, anak-anak di rumah saja sikapnya itu atau adabnya itu memang kalau dilihat ya Pak ya, dari perkembangan zaman mereka keasikan dengan teknologi, ya susah Pak untuk kita mau bilang dia mengikuti perkembangan sosial yang ada saat ini. Nah Pak, kita jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi, kita ikuti yang berikut ini. Siap. Bayangkan, sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian, bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah, tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini
adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas. Misi, excuse me, Misi. Aku ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu. Kita ndak dengar Kak? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh, Kak, tabe Ki. Ih, aku tahu Ji. Tabe Sista. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Hasbi, sahabat budaya di siang hari ini. Nah, Pak, kalau bicara lagi kembali Pak Hasbi tentang teknologi secara virtual reality atau VR atau augmented reality atau AR, ini dapat digunakan untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada wisatawan pastinya, bahkan sebelum mereka tiba di destinasi. Nah, bagaimana ini Pak, teknologi itu sendiri bisa berfungsi? Oke, silakan Pak Hasbi. Iya, kalau kita kenal dengan pengalaman wisata virtual atau teknologi virtual reality, memang sih sebenarnya memungkinkan wisatawan untuk bisa menjelajahi, ya. Menjelajahi tempat-tempat yang wisata. Karena melalui pengalaman virtual ini, wisatawan bisa memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat mana yang lebih realistis bisa dikunjungi. Pendekatannya lewat situ. Jadi sebelum dia ke lokasi diperkenalkan dulu. Nah, itulah sebenarnya perannya virtual reality. Lebih pada efisiensi, lebih pada pemilihan choice yang mana yang cocok untuk, karena kan sekarang hampir mungkin Bu ya, wisatawan baik mancanegara maupun lokal dia punya planning. Kayak itu apa ya, perjalanan wisata itu atau pengalaman perjalanan wisata itu adalah bahagian daripada sandang papan dan pangan. Misalnya makan, minum, ya berwisata itu sudah merencanakan apakah dia individu atau keluarga. Nah, kira-kira misalnya di bulan ini kita mau libur panjang nih, mau kemana nih. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita jeli secara bisnis masuknya lewat situ, lewat virtual reality. Kita memperkenalkan beberapa objek-objek di wisata yang tidak kalah jagonya itu. Kalau selatan banyak, kalau desa-desa sekarang yang memperkenalkan objek-objek wisata yang bisa dikunjungi, yang bisa divirtualkan. Kemudian lebih murah, kemudian lebih banyak pengalaman yang bisa didapatkan. Namun ini yang belum tergarap maksimal. Dibuatkan virtualnya memang costnya tinggi, tetapi pada saat ini adalah industri juga. Kalau kamu dikembangkan, mau pergi ke Malino misalnya, di mana tempatnya menggunakan virtual reality, dia bisa melihat. Ada beberapa choice tempat yang bisa dilakukan. Kemudian dia memutuskan untuk itu. Iya, bisa ya Pak ya, seperti itu contohnya. Kemudian juga sistem pembayarannya juga misalnya kan sudah bisa diangsur melalui digital misalnya kan. Jadi memang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum kita jalan. Itu kan namanya planning, perencanaannya memang sudah matang mereka. Ada pay later begitu ya Pak ya, di pay later yang digunakan angsuran begitu. Angsuran. Mungkin ke depan lagi ada lagi nanti namanya transportasi cerdas misalnya kan. Bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi di satu sisi memang ada pekerja yang hilang, tapi di satu sisi ada yang bisa muncul ini objek bisnis yang bisa kembangkan seperti itu. Oke. Nah, Pak, menurut Pak, apa saja aplikasi atau platform yang paling efektif digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata lokal saat ini? Silakan Pak.
Sekarang sudah banyak itu yang sekarang, tapi yang lebih platform-platform sekarang banyak kayak TikTok kan sudah mulai juga. Iya. YouTube. Banyak yang bisa memperkenalkan objek-objek itu. Iya. Justru yang didorong itu anak-anak muda sekarang. Karena banyak kan anak-anak muda sekarang ini yang suka berpetualang. Iya. Nah, kesempatan menggunakan platform itu dia bisa masuk lewat situ. Begitu. Selain dia pergi berwisata, kemudian dia men-share lewat platform yang ada, apakah YouTube, apakah TikTok, atau apa, dia merasakan sebuah pengalaman wisata, sekaligus dia merupakan suatu bisnis desain yang dilakukan, Iya. yang berkelanjutan. Iya, karena kalau dilihat anak sekarang tuh IT-nya wah. Luar biasa, nakal mereka. Nakal. Ini tapi tidak nakal lagi ahlaknya. Iya, itulah. Iya. Semoga ini ada saling menutupi begitu ya Iya, Pak saling Hasbi ke depannya. Oke, Pak Hasbi, bagaimana kita memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak mengurangi, justru menambah interaksi antara wisatawan dengan masyarakat atau budaya lokal yang ada. Ini Bapak melihat apakah bagus begitu teknologi saat ini? Iya, teknologi berbasis culture ya. Iya. Itu yang harus disupport tinggi. Teknologi dengan tidak mengurangi nilai-nilai budaya yang ada harus digali dulu dari budaya. Kemudian dari budaya itulah misalnya di daerah objek dalam suatu destinasi itu ada tari-tarian misalnya yang belum selama dikembangkan. Iya. Kemudian dari basicnya itu kita kembangkan ke arah virtual, berbasis lokal. Jangan kita mengambil dari budaya orang lain. Justru kita harus bijak melihat di situ agar supaya hal-hal yang belum dia tahu dieksplorer oleh anak-anak muda sekarang ini itu bisa muncul kembali budaya kita. Sebab budaya itu adalah aset. Betul. Aset, intangible aset yang ke depan itu harus betul-betul dijadikan sebuah potensi bisnis yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu semua harus diinventarisir dulu. Iya. Inventarisir, kemudian melakukan pendekatan teknologi. Nah, itu tadi pendekatan tadi virtual reality-nya tadi kan. Oh iya, begini, oh sampai di mana di sini, oh begini kah, orang bisa tertarik ke sana. Iya. It's not only objek yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Keindahan alamnya. Iya. Dan semacam diberikan sama Allah sebenarnya ini. Iya. Tetapi human create-nya itu seperti budaya, nah ini juga harus didesain supaya orang datang ke sana is not only keindahan alamnya, tetapi ada budayanya di sana yang harus dikembangkan. Inilah semua yang harus dipaketkan dalam bentuk virtual reality ke depannya seperti itu. Mungkin adik-adik sekarang ini yang bisa menerjemahkan cara berpikir saya sebagai sebuah peluang bisnis ya. Ada ya Pak ya, jangan hanya ke pemerintah tapi bisnis juga punya. Juga harus, karena tourism bisa bisnis kan. Pasti itu Pak. Baik Pak, yang berikutnya Pak, ada kata tangan terbesar yang dihadapi oleh industri pariwisata di Indonesia dalam mengadopsi inovasi teknologi. Apakah dari segi biaya, SDM atau yang lainnya Pak Hasbi? Ya, selain ini kan tidak pernah terlepas dari antara sumber daya yang ada, baik itu manusia maupun teknologi. Namun ke depan tantangan yang ke depan ini adalah manusia harus siap ke depannya menerima sebuah perubahan yang ada. Kalau masalah pendanaan mungkin banyak funding ya yang bisa membantu. Tetapi ketika barang ini sudah jadi, siapa yang mau mendrive ini? Bijakkah dia mendrive teknologi ini? Nah, inilah 70% dikendalikan oleh tetap manusia. Sehingga create dalam teknologi ini yang berbasis tourism, kemudian ditelusuri lagi berbasis culture, itu dia lebih beradab, lebih banyak bermain di sikap kita terhadap alam, bagaimana divirtualkan, sikap kita terhadap bagaimana cara, itulah semua yang harus kita bina. Sebab bahaya kalau tidak. Kenapa Pak? Kalau tidak ada sikap dalam teknologi itu, seenak-enaknya kita men-share ya kan. Apakah itu yang penting? Tidak bisa juga. Curhat dan lain sebagainya. Seperti itu.
Oke, Iya. oke. Baik, Pak Hasbi, lanjut kembali sebagai dosen MSDM. Bagaimana Bapak mempersiapkan SDM pariwisata agar memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi? Ini saya sering menekankan kepada Ya. anak-anak saya, mahasiswa saya, Iya. bahwa ke depan pariwisata ini selalu dinamis berkembang. Ya. Ada 3 selalu pendekatannya saya selalu dekat. Mungkin dosen-dosen lain pun demikian mengikuti seperti ini. Pendekatan pengetahuan, tidak boleh kita abai dalam knowledge, pengetahuan. Kemudian tidak boleh kita keterampilan, biar bagaimanapun adalah keahlian. Kalau hanya sekedar pengetahuan, tidak ada keahlian. Sekarang ini kan seperti Politeknik Pariwisata Makassar, Ya. dia adalah pendidikan vokasi. Oh. Pendidikan vokasi itu memang dirancang untuk siap untuk bekerja sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Inilah keahlian yang harus terus diasah. Namun tetap kita harus melihat bahwa sekalipun pengetahuan kita sudah insert masuk ke mahasiswa adik-adik kita, anak-anak kita, keahlian juga kita tingkatkan, dan saya yakin 80% anak-anak yang terserap di industri ini tidak ada itu hotel-hotel ya, atau destinasi-destinasi wisata yang bekerja mahasiswa itu mengeluh tentang keahlian dan pengetahuannya. Iya. Semua updating semua, dan lebih jago dia merancang sesuatu, merancang paket wisata misalnya kan, merancang event Secara virtual gitu Pak. jago dia. Cuman yang paling susah itu adalah tantangan kita sebagai pengajar adalah sikapnya terhadap lingkungan, sikapnya kita terhadap alam, bagaimana kan sikapnya kita terhadap manusia. Inilah yang harus kita jaga agar supaya dia menjadi manusia yang betul-betul competitive advantage-nya, persaingannya bagus. Iya. Karena di luar negeri pun kita bersaing itu selalu mengedepankan sikap. Kalau kita mau bekerja di luar negeri ya, kita kan sudah ada keahlian ya. Banyak teman adik-adik mahasiswa yang bekerja di luar negeri, kembali dia pasti bilang ya, sikap Pak di sana lebih diutamakan. Kalau sikap tidak menunjang ini mensupport, kita biasa Adab itu ya Pak ya. dipakai. Ya. Apalagi Eropa itu adabnya tinggi. Iya. Tapi kalau dipikir luar negeri ya Pak ya, mereka orangnya mandiri, sikapnya juga pasti cuek lulu gue istilahnya ya. Tapi ternyata adabnya lebih penting. Apa contohnya Pak yang harus mahasiswa itu perhatikan untuk adab mereka? Cueknya kah, lulu gue-guenya kah, atau terlalu mandiri kah, begitu Pak Hasbi? Itu kalau di luar itu Bu. Iya. Bukan sebenarnya persepsi mengatakan lulu gue enggak begitu. Oh iya. Dia itu orang bertanggung jawab. Kita itu kalau di luar kita diberikan tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu selain motivasi, disiplinnya tinggi. Iya betul. Disiplin bangun, disiplin kerja, disiplin masuk ke dalam, itulah namanya tanggung jawab. Iya. Nah di situ yang diinginkan. Kemudian dia stay fokus pada pekerjaan. Dia nggak pikirannya kemana-mana, nggak liar. Kalau dia di situ ya di situ pikirannya. Itu yang bilang lulu gue kan? Iya. Iya, karena dia stay fokus. Ngapain saya harus urus orang lain? Pekerjaan saya nggak rampung, begitu. Jadi mereka lebih cenderung ke situ. Dia lebih cenderungnya tanggung jawabnya dia selesaikan dulu. Nah baru setelah itu baru dia relax apa segala macam. Dia lebih bertanggung jawab lah. Lebih tanggung jawab terhadap individu gitu. Apakah juga di tempat Bapak mengajar itu ada pekerjaan berkelompok? Karena kan sekarang itu yang saya bilang Pak, mereka tuh lebih mandiri begitu, bisa mengerjakan prinsipnya saya bisa bekerja sendiri tanpa kamu. Ya ini, ini yang namanya teaching methodology. Ada Bu teaching metodologinya, proses delivery pembelajaran itu tidak hanya sekarang. Nggak kayak dulu itu, kayak direct misalnya, ceramah dosennya, mahasiswanya mendengar, apa yang saya katakan ngikuti. Pegang HP biasa. Nah sekarang itu kalau menggunakan teaching metodologi sekarang ini tidak hanya sekadar direct sekarang Bu ya. Mungkin setelah itu ya 15 menit, 15 menit kita mengajar, setelah itu oke bubar kita masuk, kemudian membuat kelompok. Belajar. Kemudian ada studi kasusnya, ada role play-nya kita mainkan. Nah mereka betul-betul bagaimana dia bekerja secara individu, bagaimana bekerja secara tim. Dan setelah itu kita panggil semua mahasiswanya untuk menceritakan pengalamannya selama dia mengikuti proses ini. Apa yang dia dapatkan di situ? Apa persoalannya di situ?
Kemudian selain itu ada yang bisa memberikan masukan untuk memecahkan persoalan itu. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu bisa memahami bahwa saya nggak bisa bekerja tanpa ada tim. Iya. Dan adik-adik itu juga tahu bahwa kalau ini saya bisa individu, tapi ini saya tidak bisa. Tapi tidak bisa hanya ceramah, tetapi memang dia terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu. Harus ngumpul Pak ya. Ada tidak Pak kalau di kampus tak bilang, oh ya kerja kelompok foto Ki supaya ini siapa yang tidak hadir absen ke saya, ke dosennya begitu. Kan biasa kita dulu begitu Pak. Iya. Zaman sekarang bagaimana Pak? Itu juga diterapkan di kampus tak? Kalau sekarang ini ada administrasi. Oke. Ada administrasi, kalau administrasi begitu foto-foto. Iya. Tetapi tetap yang perlu dipertanggungjawabkan itu adalah deliverynya, teaching metodologinya itu. Nah kalau hanya laporan saja tanpa ada teaching metodologi pasti ketahuan. Nah inilah sebenarnya model pembelajaran yang harus dikembangkan, bahwa memang ada Bu itu teori, tapi kalau vokasi itu 70% praktek. Jadi begitu. Mungkin ada teori ya 30%-nya, tapi paling banyak prakteknya. Sehingga untuk kita tidak langsung ke mahasiswa itu kecil, peluangnya hanya 30%. Kita banyak praktek, karena kan teori praktek kita harus terlibat langsung. Apakah itu kami dosen 2 orang yang dampingi, satu istirahat, satu lagi begitu kita gantian. Oh begitu, ada shift begitu Pak ya untuk mengawasi anak-anak ya mahasiswa ya. Oke, baik Pak Hasbi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi, kita ikuti yang berikut ini. Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin-propanethial oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Hasbi di siang hari ini, sahabat budaya, dan kita akan kembali membincangkan mengenai Pak Hasbi, menurut tak sendiri, apakah teknologi akan menggantikan peran manusia di sektor pariwisata atau justru akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru? Walaupun di awal sudah disinggung ini Pak Hasbi, mungkin bisa diteruskan lagi untuk perbincangan kita. Iya Bu, memang dengan hadirnya teknologi ini, mungkin ada beberapa ya pekerjaan mungkin ya. Contohnya travel kan sekarang ini kan hilang, tetapi dia memunculkan lagi pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya membuat aplikasi. Kemudian kita kayak tadi membuat reality show. Satu hilang tapi ada lagi muncul. Cuman bagaimanalah kita ini mengeksplorasi diri kita, mengupgrade kemampuan kita dari pengalaman yang lalu, kita upgrade lagi dia supaya kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu.
Sebab kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan yang ada sekarang ini, kita tertinggal. Bahkan kita jadi penonton karena kita tidak mampu mengupgrade. Nah, jadi pesan saya sama adik-adik semua, yaitu pintar-pintar kita beradaptasi perkembangan teknologi sekarang ini. Kita jangan hanya menjadi follower, tetapi kita harus innovate. Itu yang tadi judul kita, bagaimana kita membuat inovasi agar supaya kita sebagai manusia ini menjadi agen-agen perubahan lah. Dalam menjemput teknologi yang ada, kita sebagai agen. Nah, marilah adik-adik menciptakan agen-agen itu dalam bentuk inovasi apa yang harus kita lakukan, agen-agen perubahan, agar supaya kita tidak terlindas dengan teknologi ini. Kita justru mendrive teknologi ini supaya kita ada dunia baru lagi di pekerjaan yang kita bisa sambut. Tapi semua itu harus disiapkan sumber daya manusia, itu tadi sikap kita harus jago, pengetahuan kita tidak boleh kalah, keahlian kita harus terampil. Sebab dengan modal 3 inilah kita bisa bersaing. Kalau tanpa salah satunya lepas, nggak bisa, harus 3-1. Selain kita pintar, cakap, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, cocok Ki. Baik, Pak. Yang berikutnya, harapan Tak untuk masa depan pariwisata di Indonesia agar bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Silakan, Pak Hasbi. Ya, dengan perkembangan pariwisata sekarang ini, kita tidak bisa terlepas dari perubahan dunia. Dengan adanya perubahan yang ada di dunia sekarang ini, secara tidak langsung juga kita harus merubah diri, sikap kita terhadap pariwisata, khususnya berkaitan dengan teknologi. Ada beberapa mungkin objek-objek yang mau dikembangkan, ya, itu sudah harus mulai disiapkan virtualnya. Kemudian banyak agenda-agenda yang harus kita lakukan, tidak hanya sekarang dari segi kerja-kerja konvensional yang harus kita lakukan, tapi sudah harus mulai kerja-kerja yang berbasis teknologi, agar supaya pariwisata ke depan ini lebih kompetitif lagi, lebih efisien lagi. Kemudian tak kalah pentingnya adalah ekspektasi dari kunjungan wisatawan itu terpenuhi. Kalau dia hanya misalnya puas 1-2, lantas kita bisa menghadirkan 3, namanya ekspektasinya terlampaui. Ini yang harus kita kejar. Sebab itulah target. Nah, tidak boleh juga itu teruskan. Harus berinovasi. Kalau bosan tidak, lari tamunya. Lari tamu. Kita saja makan ayam terus kan pasti jenak. Potong kita makan yang lain lah, Nah, inilah inovasi, kita harus lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup lah. Oke, baik Pak Hasbi. Closing statement untuk pendengar kita di siang hari ini, yang terutama ya bagi pelaku industri pariwisata dan generasi muda, Pak Hasbi, apa yang perlu Pak Hasbi sampaikan lah di closing statement dan topik kita pastinya. Pesan-pesan saya kepada teman-teman stakeholder yang ada, ya semangat menghadapi perubahan. Artinya ya kita tidak bisa hindari yang namanya teknologi. Itu tidak bisa kita harus mengikuti arusnya, tapi jangan terbawa arus. Tetap semangat. Kami dari Politeknik Pesta Makassar bersama stakeholder, bersama PHRI, bersama Asita, semua saling bahu-membahu untuk memperbaiki pariwisata kita, khususnya di Sulawesi Selatan, agar supaya jauh lebih berkembang dan bisa dekat dengan dunia teknologi yang ada di dunia sekarang ini. Sekali begitu. Untuk generasi muda apa yang Bapak harapkan? Untuk gitu. adik-adik ini dengan banyaknya varian teknologi yang ada, adik-adik harus sudah mulai siap untuk menyambut perubahan-perubahan ini. Sekarang ini kan sudah mengglobal ini pekerjaan. Dunia ini sekarang sudah sempit. Artinya orang luar bisa masuk bekerja, kita juga bisa pergi ke negaranya orang bekerja. Tapi anywhere apapun itu, persiapkan diri kita. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kita akan tertinggal dan kita menjadi penonton. Jadi adik-adik, saya tidak ragukan semangatnya adik-adik kita. Tinggal kita butuh pendekatan sama adik-adik, harus didorong, jangan dijauhi, dirangkul. Kita harus berteman sama dia, agar supaya kita bisa mengetahui apa needs and wants-nya ini adik-adik. Supaya kita apa maunya ini adik-adik, supaya kita menyiapkan menunya untuk dia. Seperti itu.
Oke. Baik, terima kasih Pak Hasbi atas wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita ini menginspirasi lebih banyak orang untuk berinovasi atau berani berinovasi di dunia pariwisata. Sampai jumpa Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi.